Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bahari Kota Tegal. Senang sekali saya Nashwa Permana bisa menyapa Anda dalam podcast Bahari Sehat. Bahas informasi seputar kesehatan persembahan dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Nah Sobat Sehat, spesial untuk hari ini karena masih dalam momentum peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 tahun 2026 yang bertema Penuhi gizi seimbang dengan pangan lokal, maka episode kita kali ini akan membahas seputar gizi dan pengaruhnya dalam kesehatan kita yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sehat dimulai dari isi piringku. Nah, untuk membahas itu, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Nambar Prasetyawati, SST, salah satu programmer gizi dari Dinas Kesehatan Kota Tegal. Selamat datang Ibu Nambar. Terima kasih Nashwa, senang sekali ya bisa berbagi informasi gizi dengan Sobat Bahari Sehat. Betul sekali Ibu, hari ini kita bakal membahas lebih banyak tentang gizi nih Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Oke, kita mulai pertanyaan dengan slogan kita nih Bu. Saya sangat tertarik dengan slogan kita hari ini. Sehat dimulai dari isi piringku. Mungkin bisa diceritakan sedikit ke Sobat Sehat Kota Tegal, kira-kira sebenarnya pesan utama dari slogan ini itu apa sih Bu? Ya, jadi slogan ini adalah menegaskan bahwa kesehatan seseorang itu ditentukan dari apa yang ada di dalam isi piringku, apa yang ada yang dimakan. Jadi bukan tentang mahal dan murahnya ya, tapi tentang bagaimana isi piring yang kita makan. Apakah sudah seimbang gizinya gitu. Nah, seimbang gizinya itu dalam arti adalah isi piring yang kita makan itu mengandung karbohidrat, mengandung protein hewani dan nabati, dan juga mengandung sayur dan buah. Karena apa? Dan dikonsumsi dalam porsi dan frekuensi yang tepat. Karena apa? Dengan konsumsi gizi seimbang, dengan konsumsi isi piringku yang baik, ya, mengandung gizi seimbang, maka akan mencegah penyakit kesehatan, ya, penyakit masalah-masalah kesehatan, ya. Di antaranya dimulai dari anemia, terus stunting, terus adanya obesitas, ya, terus penyakit-penyakit yang tidak menular seperti diabetes dan kencing manis. Wih, oke Bu. Kayaknya Sobat Sehat nih harus take notes ya untuk ini, karena kita bakal bahas yang penting-penting banget. Karena kita tadi udah bahas tentang isi piringku nih Bu. Jadi sebenarnya isi piring yang ideal itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi kebetulan ini kita bawa piring nih. Nah, ini namanya isi piringku nih ya. Nah, isi piringku ini konsepnya seperti ini. Konsepnya ya, bahwa dalam piring ini setengahnya itu adalah mengandung sayur dan buah. Dan di dalam setengah ini 2/3-nya adalah sayur-sayuran. Yang sepertiganya adalah buah-buahan. Nah, setengahnya lagi kita isi ya 2/3-nya dengan karbohidrat, bisa nasi, bisa ubi, bisa jagung, ya, bisa singkong. Dan sepertiganya kita isi dengan lauk pauk. Ada lauk hewani dan ada lauk nabati. Gitu. Nah, selain itu, ini isi piringku juga mengandung pesan ini, mengandung ajakan bahwa kita tetap harus mengkonsumsi air putih ya. Air putih setiap hari. Berapa kebutuhannya? Kebutuhannya adalah minimal 8 gelas sehari. Selain itu, kita juga melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Dan kita juga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap kali kita mau makan, sesudah makan, ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya juga kita harus membatasi adanya gula, garam, dan lemak. Waduh, itu kayaknya susah sih Bu, membatasi gula, garam, lemak buat Gen Z kayaknya itu nggak mungkin. Tapi kita harus coba ya teman-teman. Apalagi menarik banget nih, kalau konsep ini sekiranya bisa nggak sih Bu diterapkan dengan menggunakan pangan lokal? Untuk di Kota Tegal sangat bisa, dimanapun sangat bisa, karena di setiap daerah punya pangan lokal, punya kearifan lokal masing-masing ya. Kalau untuk Kota Tegal, kebetulan kita daerahnya kan daerah laut ya, betul, bahari itu ya, dimana untuk ikan kita dapat dengan lebih mudah ya, konsumsi ikan. Jadi kalau untuk karbohidratnya kita bisa dengan nasi, jagung, ubi, kan bisa didapat di sini ya. Terus untuk konsumsi protein hewaninya kita bisa dengan ikan. Ikan mudah didapat dengan harga yang lebih murah. Terus Kota Tegal juga itu kan penghasil telur ya. Nah, itu kan juga mudah sekali itu, banyak konsumsi telur itik ya di daerah. Iya, telur itik gitu. Saya baru tahu nih Bu, insight baru. Betul. Telur itik itu banyak. Terus
juga adanya sayur dan buah. Sayur itu mudah didapat, ada bayam, kangkung. Untuk buah-buahan, pisang ditanam di mana saja bisa tumbuh, pepaya juga bisa gitu. Gizi seimbang itu tidak perlu mahal sebetulnya ya. Yang penting adalah beragam, seimbang, dan aman. Oke, beragam, seimbang, dan aman. Dicatat Betul. ya Sobat Bahari Sehat. Karena banyak banget nih yang nanya, Bu. Kalau isi piring sehat itu sebenarnya sama untuk semua usia atau ada perbedaan nih, Bu? Ya, jadi untuk setiap golongan usia itu tidak sama. Tapi tergantung dari fase pertumbuhannya, dari aktivitasnya, dan dari kondisi kesehatannya. Namun prinsipnya tetap sama nih. Yang setengah ini 2/3-nya dengan sayur, ya, terus sepertiganya dengan buah, yang setengahnya lagi 2/3-nya dengan karbohidrat, dan sepertiganya dengan lauk pauk. Tapi kita ada pengelompokan umur ya untuk pemberian makan tambahan ini. Untuk pemberian isi piringku ini. Yang pertama adalah untuk kelompok 6 sampai 24 bulan. Di mana pada saat mulai 6 bulan berarti sudah pemberian makan yang pertama, ya. Untuk bayi itu 6 bulan diberikan makanan yang pertama sebagai makanan pendamping ASI. Nah, MPASI yang bagaimana? MPASI-nya harus beragam. Harus cukup protein, terus teksturnya disesuaikan dengan usia. Jadi 6 bulan dimulai dengan makanan yang lumat, terus nanti dengan makanan yang lunak, akhirnya nanti 1 tahun sudah makanan orang dewasa. Terus juga pemberian proteinnya itu. Proteinnya harus sudah diberikan lebih awal karena untuk mencegah stunting. Kita ingat bahwa 1000 HPK itu ada di 2 tahun ya, 2 tahun pertama. Untuk pencegahan stunting itu ada di 2 tahun pertama kehidupan ini, berarti sampai dengan usia 2 tahun. Terus selanjutnya untuk anak usia sekolah dan remaja ya. Untuk anak usia sekolah dan remaja itu perlu energi dan cukup yang cukup ya, energi dan protein yang cukup untuk tumbuh dan untuk bisa belajar. Terus harus juga mengurangi gula, garam, dan lemaknya. Terus biasakan itu sarapan pagi bagi anak sekolah. Karena apa? Sarapan pagi itu kita menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi, dan kita akan siap untuk beraktivitas. Itu untuk yang anak usia sekolah dan remaja. Bagaimana dengan usia dewasa ya? Udah masuk dewasa dan produktif itu ya. Itu gizi seimbang itu harus cukup energinya antara yang masuk dan yang untuk aktivitas harus seimbang. Jadi nantinya tidak menjadi kegemukan dan tidak menjadi kurus gitu ya, karena energinya sudah sama ya. Terus juga harus diperbanyak sayur, banyak buah dan protein yang berkualitas. Terus juga batasi makanan yang ultra proses. Ultra proses itu dikurangi karena banyak itu makanan-makanan pabrikan itu ya yang sudah dengan industri itu sudah berbagai macam penambahannya. Itu contohnya itu apa? Di sosis, di makanan yang bersoda, sosis nanti seperti itu. Terus yang selanjutnya lagi untuk yang lansia ya. Untuk lansia itu kita akan tahu kalau lansia sudah agak ini ya, pencernaan di mulut itu sudah ini ya, sudah berkurang fungsinya, maka harus memilih makanan yang mudah dikunyah dan dicerna ya. Terus juga untuk proteinnya itu harus cukup karena untuk mencegah sarkopenia. Sarkopenia itu adalah penurunan fungsi otot, massa otot itu biasa terjadi karena lansia, karena faktor umurnya juga, orang aktivitas juga. Terus juga harus diperhatikan untuk asupan cairannya itu harus diperhatikan tadi minimal 8 gelas per hari. Oke, dicatat banget nih Sobat Bahari, 8 gelas air per hari. Terus juga tadi udah dijelasin tentang gimana isi piring yang ideal buat bayi, remaja, terus usia produktif sampai lansia. Tapi Ibu, kalau anak-anak itu kan generasi penerus bangsa nih Bu, biar melahirkan generasi yang optimal, yang emas nanti 2045, kira-kira prinsip pemberian makan yang benar itu seperti apa Ibu? Ya, untuk prinsip pemberian makan pada anak ya, kalau di gizi itu kita kenal dengan istilah PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Nah, kita harus yang diperhatikan yang pertama apa? Itu tepat waktu. Jadi tepat waktu dalam usianya. Dilihat dari usia pertama pemberiannya itu 6 bulan di usia 6 bulan pertama ya harus sudah diberi MPASI. Terus MPASI-nya juga harus diberi teratur, disesuaikan dengan umur. Pertama 2 kali ya, nanti sesudah itu ditambah menjadi 3 kali per hari dengan bertambahnya usia. Terus juga yang adekuat di sini adalah gizinya seimbang, padat energi dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan usianya. Terus aman dan higienis. Aman dan higienis di sini adalah dalam persiapannya, dalam penyimpanannya, dalam menyajikan harus
bersih dan aman gitu. Nah, yang selanjutnya adalah responsif. Anak itu tidak boleh dipaksa, tapi diarahkan. Ya, Betul. jangan langsung harus habis tidak seperti itu, tapi harus kita arahkan. Dan kita sebagai orang tua itu harus tahu mana sih anak sudah lapar, anak sudah kenyang, kita harus tahu. Yang selanjutnya adalah beragam. Ini nih, tadi ya beragam gitu ya. Beragam artinya apa? Itu jangan itu saja, tapi harus diganti. Menunya kita ganti. Jangan anak menjadi bosan dengan mesti makannya ini saja, nanti anak menjadi bosan. Nah, Mbak Naswa nih ada tips nih. Apa tuh tips bagi orang tua dalam pemberian makan untuk anaknya. Yang pertama adalah jadikan makan itu sebagai momen yang menyenangkan. Jadi jangan sampai anak itu sudah takut nih mau makan ini sudah jam makan sudah takut nih. Terus yang kedua adalah orang tua itu memberi contoh bagaimana makan makanan yang sehat. Jangan anaknya disuruh makan yang sehat, orang tuanya malah makan seblak. Betul, itu seperti itu. Terus tidak boleh menggunakan gadget ya. Terus tidak boleh nonton TV itu saat makan. Biasakan anak makan dengan duduk di kursi, diberi contoh seperti itu. Karena nanti nggak fokus ya jadinya. Kira-kira itu. Tapi banyak banget nih Bu pertanyaan dari Sobat Bahari Sehat Kota Tegal. Apakah kita harus selalu makan nasi, Bu? Karena nasi kan makanan pokok, tapi emang iya harus nasi terus, Bu? Tidak ya. Karena apa? Di dalam tadi kan disebutkan bahwa nasi itu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu bisa dengan penukarnya. Penukarnya tadi sudah disebutkan. Ada singkong, ada jagung, ada ubi gitu ya. Oke, singkong, ubi itu saya juga suka sih, Bu. Tapi kalau misalnya ngeliat anak-anak kayaknya pada nggak suka juga sama protein-protein kayak ikan gitu, Bu. Kalau sebenarnya anak itu bagus nggak sih, Bu, kalau makan ikan setiap hari? Iya, protein itu sangat bagus. Karena apa? Rantai proteinnya itu pendek, berarti akan mudah terserap. Yang kedua lagi mengandung omega 3. Omega 3 itu bagus untuk otak dan jantung. Oke. Di samping harganya juga relatif lebih murah ya. Apalagi karena kita di Tegal ya, Bu. Betul banget. Gimana kalau misalnya malah anak itu nggak suka sama sayur, Bu? Ini susah. Iya, kalau anak tidak suka sayur, jangan terus kita berhenti ya sebagai orang tua, tapi kita coba. Kita variasikan dengan menu-menu yang terbaru. Kita masukkan sayur di dalam makanan yang menjadi kesukaan anak. Gitu. Kita terus kenalkan secara konsisten. Jangan sampai terus anak sudah tidak suka, langsung kita sudah. Iya. Itu kita perlu dicatat. Iya. Oke. Mungkin ini bisa jadiin tips juga buat ibu-ibu Sobat Sehat Kota Tegal biar bisalah ditambahin sayur buat ngenalin ke anak-anaknya. Karena ya kita tahu kalau sayur itu penting, protein penting. Pokoknya harus sesuai sama isi piringku nih, Bu. Betul, ini nih isi piringku. Kalau kita ngomongin tentang isi piringku nih, Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit ke Sobat Bahari Kota Tegal. Kira-kira program gizi yang sedang dijalankan sama Dinas Kesehatan Kota Tegal itu seperti apa ya, Bu, sekarang? Ya, jadi sebetulnya Kota Tegal itu banyak sekali program-program gizi yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun. Kita ada program gizi ya. Yang pertama ada pemantauan pertumbuhan. Ya, pemantauan pertumbuhan di posyandu itu kan juga nanti di situ ada edukasinya juga bagaimana untuk makanan yang bergizi. Terus lagi ada juga edukasi di sekolah dan di posyandu itu dilakukan juga ya. Terus ada program pemberian, ini perbaikan gizi dengan pemberian makan bagi balita dan ibu hamil yang kurang energi kronis. Nah, pemberian PMT lokal ya, dengan berbahan PMT lokal. Nah, PMT lokal itu diberikan pada ibu hamil yang kurang energi kronis selama 120 hari dan diberikan kepada balita yang berstatus gizi kurang itu selama 56 hari itu dengan PMT lokal. Nah, kebetulan kita juga ada pencegahan stunting juga ya, dengan stunting dan anemia juga ada pemberian tablet tambah darah di sekolah untuk mencegah anemia, ada penurunan stunting itu. Kita juga ada program ini, program dari BGN sebetulnya. Apa itu, Bu? Badan Gizi Nasional ya, tentang MBG. Nah, Okay, MBG ini kebetulan itu menyasar di kelompok-kelompok rentan yang ada di masyarakat.
untuk Contohnya tahun nih, Bu. 2026 ini. Ada yang namanya istilah 3B. Jadi untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, dan untuk balita. Wah. Nah, di HGN ini kan kita dengan pangan lokal ya. Iya. Nah, kebetulan di MBG ini juga menggunakan pangan lokal. Jadi nanti kita bisa memantau, karena itu kan programnya BGN nih. Nanti Iya, dari betul. kita memantau dari segi gizinya, apakah sudah memenuhi gizi dengan pangan lokal atau tidak. Seperti itu. Keren sekali ya, kayaknya program-program gizi yang ada dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal berkolaborasi dengan HGN itu sangat keren sekali, dan pastinya menambah informasi, menambah juga insight tentang gizi yang ada di masyarakat. Terima kasih banyak Bu Nambar atas penjelasan yang sangat lengkap dan mudah dipahami. Terima kasih juga Ibu sudah datang ke sini dan berbagi seputar gizi kepada Sobat Bahari Kota Tegal. Terima kasih. Semoga masyarakat semakin memahami. Ya, masyarakat semakin memahami bahwa kesehatan dimulai dari isi piring kita sendiri. Izin untuk menyampaikan sedikit pantun, Pak. Oke, boleh sekali Ibu. Sedikit Nanti pantun. saya bantu cakep. Yaul itu. Kalau di Tegal namanya Yaul gitu ya. Oke, siap Ibu. Masak sayur gulai pakai kompor tungku. Yaul. Api kecil, sabar menunggu. Yaul. Sehatku dimulai dari isi piringku. Yaul. Makan gizi seimbang, badan pun kuat selalu. Aduh, kayaknya saya kalah nih karena belum nyiapin pantun, tapi nggak apa-apa ya Sobat Bahari Sehat. Mari kita jadikan peringatan Hari Gizi Nasional ke-66 ini sebagai momentum untuk memilih makanan bergizi seimbang, memanfaatkan pangan lokal, dan membiasakan pola makan sehat di keluarga. Karena sehat tidak menunggu sakit, dan sehat dimulai dari isi piringku. Baik, Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Saya Nashwa Permana undur diri. Sampai jumpa di episode Bahari Sehat selanjutnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.